Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menambah lagi analisa saya dari saham-saham finance. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BNLI, keempat BNGA, dan kelima BDMN. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BJTM. BJTM hari ini naik cukup luar biasa ya, 6,71%, kelepas harga 715, sempat menyentuh lebar tertingginya di 800, tapi kemudian dibawa turun. Kalau dilihat dari foreign, BJTM masih dijual asing ya. Kalau broker semarinya ya biasa aja nih. Kalau langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, BJTM menyentuh resisten yang saya pasang di 800 karena itu adalah resisten all time high-nya ya. Jadi ya BJTM masih bermain di range harga ini 625 sampai 700 dan bahkan ke seperti saya bilang selanjutnya 700 sampai 800. Apakah ini konfirmasi breakout karena volume meningkat, indikator MACD juga mengarah ke atas dan membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Ya masih menunggu konfirmasi kalau seperti ini ya, karena BJTM ini kalau Bapak Ibu bisa lihat nih, dia pernah juga breakout nih kalau kita perbesar ya. Nah, nih dia breakout 700 di tahun 2017 dan memanjang membuat shadow ke atas 840, tapi kemudian dibawa turun. Habis itu dia koreksi dan kembali ke 625. Jadi bisa seperti itu. Bisa kalau Bapak Ibu lihat juga volumenya meningkat saat dia breakout, habis itu dia volume kecil koreksi ke bawah. Jadi perlu hati-hati ya. Jangan tergiur untuk profit cepat tapi lupa dengan resiko ya. Jadi sekarang bisa buy bisa, tapi resikonya ya kalau dia koreksi ke 625 ya Bapak Ibu sudah harus siap ya. Kalau Bapak Ibu mau buy di harga 715 ini ya cut loss-nya agak dalam. Kalau saya cut loss-nya agak dalam ya di sekitar 9% lah, di bawah EMA 20-nya aja sekalian pasang ya. Karena EMA 20 ini akan naik. Jadi Bapak Ibu bisa cut loss di 650. Target tetap 800 kalau beli di hari sekarang. Tapi di ini disclaimer on ya, kalau Bapak Ibu siap dengan resiko ternyata dia tidak naik, malah dia koreksi seperti tahun 2017 ke 625, ya bisa seperti itu kecuali dia terkonfirmasi breakout. Kalau terkonfirmasi breakout 700 ya pelan-pelan dia akan ke 800 ya. Nah seperti ini kalau Bapak Ibu lihat dia terkonfirmasi breakout, dia koreksi sebentar nggak nyampe 625, kemudian dia naik, tapi harus terkonfirmasi breakout dulu. Jadi seperti itu, masih ada peluang naik, cuman ya takutnya dia ternyata koreksi seperti 2017 ini ya. Jadi perlu hati-hati, walaupun volume besar ya bisa terjadi koreksi, walaupun naik juga bisa ya. Jadi seperti itu aja untuk BJTM. Masih wait and see aja dulu bagi yang trading. Kalau mau spekulasi buy seperti ini ya silahkan, cut loss agak dalam. Yang punya barang dari daerah bawah, apalagi dari 600 sampai 625 ini ya pasang trailing stop ya. Kalau besok dia ternyata turun lebih 700 ini take profit dulu aja. Kalau turun dari 700 take profit dulu aja, amankan profit ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BJBR. BJBR hari ini naik 2,25%, kelepas harga 1590, dan BJBR juga dibeli asing walaupun tipis setelah dari tanggal 20 November asing terus netel saham BJBR. Kalau dilihat dari broker semarinya ya biasa aja nih ya, karena yang jual juga ada yang beli juga ya, brokernya sama. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR masih seperti target, arahnya ke 1800, dan BJBR ini akan bagus kalau sudah breakout dari 1800, arah selanjutnya ya terdekat 2250. Kalau itu di breakout ya arah selanjutnya ke 2750 ya, saya pasang target. Nah jadi seperti itu untuk BJBR. Dan BJBR ini volumenya juga meningkat saat koreksi, volumenya kecil kemudian dia naik dengan volume besar ya, potensi masih mengarah ke atas ya. Karena BJBR dulu sudah membentuk cup and handle-nya setelah dia breakout nih. Kalau Bapak Ibu lihat dia membentuk handle atau sideway di daerah support yang dulunya resisten, dia breakout, habis itu pas dia breakout handle-nya ini garis handle terus dia naik tinggi ya. Kalau dilihat dari sini ya udah 20%, itu sangat luar biasa ya dalam waktu 1 bulan. Jadi yang saya bilang ya buy-nya di dekat-dekat sini dulu. Kalau Bapak Ibu ada lihat videonya ya sebelumnya ya seperti itu. BJBR apakah bisa spekulasi buy? Ya menurut saya kalau Bapak Ibu mau cut loss dalam bisa buy di harga sekarang, karena ya BJBR ini konfirmasinya di 1400 sampai 1390. Kalau buy di harga sekarang 12%, karena ini harga pertengahan menurut saya, dan targetnya hampir sama di 14% ya. Jadi seperti itu
untuk BJBR. Ya silahkan kalau Bapak Ibu mau buy di harga sekarang dengan kondisi seperti ini ya, karena ini harga pertengahan walaupun ada support kecilnya di 1550, tapi itu saya rasa kalau ke trigger itu nanggung, karena bisa aja setelah dia turun dari 1550 dia naik di daerah 1485 ini. Nah, naik ke atas kan seperti ini, ternyata dia naik lagi. Jadi ya langsung tarik aja panjang, cut loss-nya di bawah 1400, di 1390 seperti saya bilang. Dan ya range sideways BJBR ini sebelum dia naik ke 1800 ya di 1430 sampai 1800, ini sangat lebar ya range sideways-nya. 2-3 bulan kalau dia bermain di situ juga cukup besar untungnya di 20% ya. Jadi kalau dia tidak mampu breakout, dia turun ya Bapak Ibu buy lagi, jaga lagi di 1500 sampai 1490 ini, baru hold selama di area trading plan, hold aja terus sampai capai target. Atau kalau di pertengahan sini kalau Bapak Ibu mau take profit ya silahkan, sesuaikan dengan strategi dan profil resiko Bapak Ibu masing-masing. Kalau nggak mau lama ya take profit aja di atas. Kalau cut loss jangan, cut lossnya harus disiplin ya. Kalau saya harus disiplin, di mana waktu pertama saya beli buat trading plan, saya menentukan titik cut loss, misalnya titik cut lossnya nih di 1400 sampai 1390 ya, saya akan cut loss di harga itu dan tidak ada negosiasi. Kalau dia menyentuh saya cut loss. Jadi seperti itu untuk BJBR, masih berpotensi mengarah ke atas, tapi ini sudah di harga pertengahan ya. Kalau Bapak Ibu beli di harga 1430 sampai 1450 kemarin ya masih besar, tapi sekarang udah di pertengahan seperti ini trading plannya kalau saya beli ya. Jadi seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BNLI. BNLI pada hari ini ditutup 0,75% ke harga 2670. Dan BNLI masih belum dikoleksi asing. Asing juga belum berminat karena ada beli, ada jual dia, dan kadang kosong nggak ada beli ya. Kalau dilihat broker semarinnya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal BNLI ya ini price makernya yang gerakin yang kayak gini nih. Emang karakternya. Kalau Bapak Ibu lihat nih memang suka bikin shadow panjang ke atas, kalau nggak ke bawah nih. Jadi kalau masih potensi ke atas karena BNLI sudah membuat lower high baru, dan sini kalaupun dia koreksi dia harusnya tidak lebih dari sini. Nah ya nih pas dari 2460. Kalau Bapak Ibu mau buy di harga penutupan hari ini, yang penting sabar aja, cut loss-nya agak dalam nih di 2400 karena sudah di harga agak pertengahan, dan target profit tetap masih di 3000 sampai 3050 di 15%. Jadi seperti itu ya. Yang Bapak Ibu beli di daerah bawah ini kemarin ya sekarang udah lumayan profit nih. Kalau nggak salah saya ada analisa juga BNI ya belinya buy di dekat-dekat support ini. Cut loss-nya ya di bawah 520. Kalau harga sekarang Bapak Ibu udah profit di 8 sampai 9% mungkin ya. Nah, di 7% lah kalau beli di 2480 ya. Jadi seperti itu arah BNLI, masih potensi ke atas. Harusnya juga BNLI mempertahankan supportnya di 2450. Jadi seperti itu. Indikator MACD sangat tajam mengarah ke atas. Volume juga meningkat walaupun masih tipis ya, mulai meningkat. Ini memang seperti ini. Kalau saham lagi diakumulasi ya bisa aja nih lagi diakumulasi, dia memang nggak ada volume, nanti tahu-tahu dia udah naik tinggi aja. Jadi baru Bapak Ibu lihat ada saham BNLI ini naik tinggi, baru mulai ikut, padahal di situ sudah bandar mulai ada potensi untuk distribusi ya kalau sudah naik tinggi. Jadi perlu hati-hati beli saham itu waktu di bawah, waktu dia belum naik. Jadi hold aja terus selama di area trading plan, hold. Nanti ada saatnya dia naik ya. Kalau sudah habis proses akumulasi dia akan naik ya. Jadi seperti itu. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BNGA. BNGA pada hari Selasa kemarin ditutup turun 0,97% ke harga 1035, dan BNGA masih terus dijual asing walaupun ada net buy di hari Jumat, kemudian asing net sell lagi. Kalau lihat broker semari JP distribusi di hari Selasa di 36.000, dan yang nampung kecil-kecil nih maksimal di 19.000 ya. Jadi seperti itu aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA aman dan sekarang sudah di area pertengahan ya. Kalau Bapak Ibu kemarin lihat pas momentum dia naik ini volume sangat tinggi ya. Nah, dia naik nih volume sangat tinggi, harusnya Bapak Ibu bisa spekulasi buy ya. Karena ya ini momentum BNGA breakout trend line downtrendnya ya yang terbentuk dari 2018.
dan dengan volume tinggi harusnya ini nggak perlu nunggu konfirmasi kalau seperti ini, karena ini momentum memang arahnya akan naik lebih tinggi. Jadi Bapak Ibu bisa buy kemarin di 950 kalau lihat volumenya sudah meningkat yang signifikan ya. Sekarang wajar kalau BNGA istirahat, tapi target BNGA masih sama ya, 1180, masih ke arah situ. Nih kalau Bapak Ibu bisa lihat saat dia breakout tinggi juga dia mulai koreksi dulu, terus dia akan naik lagi ke sana ya. Karena target harus tercapai dulu sebelum dia koreksi. Kalau memang tidak mampu lebih tinggi naiknya, dia akan koreksi di daerah 1140 sampai 1170 sini ya. Di daerah sini dia akan koreksi seperti ini ya. Waktu ini Bu. Jadi seperti itu untuk BNGA. Apakah bisa spekulasi buy kalau Bapak Ibu mau ke trigger ya? Kalau mau ke trigger ini, karena ini resikonya udah sama dengan profitnya ya Bapak Ibu. Cut loss saja di bawah 1000 ya, di 990. Bapak Ibu cut loss itu sekitar 4%, targetnya tetap terdekat di 1090, itu sekitar 5%. Kalau mau breakout ya pasang trailing stop, arah selanjutnya target yang belum tercapai di 1180 ya, sekitar 14%. Jadi seperti itu kalau mau beli, tapi dengan resiko ke trigger ya. Jadi disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli. Kalau Bapak Ibu yang nggak sabar, siapa tahu dia besok naik, kalau ternyata feeling Bapak Ibu seperti itu ya bisa aja buy di harga sekarang. Kalau Bapak Ibu mau cut loss lebih dalam biar lebih konfirmasi ya bisa cut loss di sini di 925, itu 10% ya. Jadi hampir sama juga naik targetnya. Kalau Bapak Ibu yang sabar ya tunggu dia koreksi atau tunggu dia breakout. Harusnya dia breakout ini kan nanti akan disertai volume juga dan dia akan mengarah ke 1180. Jadi seperti itu aja untuk BNGA. Masih di area pertengahan, walaupun Bapak Ibu bisa lihat indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke atas, dan koreksi BNGA 3 hari ini tidak disertai volume, dan ya berarti ini masih banyak yang punya di harga atas ya. Volumenya juga masih besar, masih ada kekuatan dia naik, tapi ya istirahat dulu. Istirahatnya sampai kapan ya kita lihat aja. Kalau Bapak Ibu nggak sabar ya bisa beli seperti ini, atau tadi saya bilang cut lossnya di 990 sampai 980 ya. Seperti itu aja untuk BNGA. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BDMN. BDMN pada hari Selasa ditutup turun 0,88% ke level harga 3.370, dan Bapak Ibu bisa lihat saham Bank Danamon terus dijual asing dari tanggal 23 Oktober, belum sekalipun asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya ya terlihat ini bandar-bandar asing menguasai top 10 seller. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN ini harusnya aman. Target BDMN 4.320 harus dicapai dalam 2 bulan ke depan ya. Kalau saya lihat ya BDMN ini nggak akan ke bawah lagi, maksimal penurunannya ke 3.150 ya, penurunannya maksimal. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Kalau Bapak Ibu mau ya, tapi saham-saham Big Bang ini sudah agak berat kalau gerak dalam waktu singkat ya. Jadi mungkin seminggu dia naik 5% itu sudah cukup luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu bisa cut loss saja di bawah EMA 20-nya di 3.110. Target profit terdekat 3.800. Kalau mau breakout ya seperti saya bilang, target kenaikan BDMN ini harusnya sampai 4.320 ini ya. Jadi 27% dari neckline-nya ini ya wajar, masih ya ideal dia naik ke situ. Tapi dalam jangka waktu berapa? Mungkin 1-2 bulan atau 3 bulan ya bisa ke situ ya. Kalau dalam waktu singkat yang kemungkinan sangat kecil untuk BDMN ke situ. Volume BDMN juga naik yang signifikan ya. Kayaknya memang harus naik, BDMN harus naik ke atas ya. Jadi seperti ini strateginya. Kalau mau beli saham Big Bang sabar ya. Kalau saham-saham seperti BJBR, BJTM, BNRI ini masih bisa naik lumayan tinggi, 5% sehari, 6% ya mungkin bisa, 8% juga bisa ya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah dukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader.
Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.